Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue tentang semua dunia. Coba kita jujur-jujuran. Di dunia ini, siapa sih yang gak butuh duit? Lo kerja banting tulang, jungkir balik dari pagi ketemu pagi, top up ojol. Gajinya numpang lewat doang buat bayar tagihan. Kita semua struggle. Tapi gimana kalau gue bilang ada orang yang katanya bisa literally narik duit dari alam goib. Nggak perlu kerja, nggak perlu ngantor. Cuman duduk manis, pakai jubah, goyang dikit, terus jreng-jreng, duit miliaran rupiah keluar dari belakang badannya. Bukan sulap, bukan sihir, kata dia sih. Kenalin Dimas Kanjeng Taat Pribadi, The Master, sang maha guru yang bikin ribuan orang percaya dia bisa menggandakan uang. Julukannya aja Yang Mulia. Tapi gimana ceritanya? Yang Mulia ini endingnya malah jadi kayak film action Hollywood campur sinetron azab. Ini adalah kisah hype tergokil di Indonesia yang lebih absurd dari plot film apapun. So, grab your coffee. Ini bakal panjang. Jadi, siapa sih Dimas Kanjeng ini? Sebelum viral, dia ini ya orang biasa dari Probolinggo. Nggak ada catatan dia lulusan Harvard jurusan sihir. Tapi entah gimana ceritanya, dia berhasil bangun image sebagai orang sakti. Dia bikin padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Dan ini gokilnya. Padepokannya itu gede banget, kayak komplek. Ada masjidnya, ada asramanya. Dan lo tahu apa yang lebih gokil? Pengikutnya bro, ribuan. Dan ini bukan cuma rakyat jelata cuy. Ini yang bikin scam ini jadi legit. Pengikutnya itu ada yang katanya pejabat, polisi, tentara, pengusaha, sampai, check this out, Ibu Marwah Daud Ibrahim. Seorang politisi terkenal dan intelektual yang punya gelar doktor. Gila kan? Kalau seorang doktor aja percaya, gimana rakyat biasa nggak ikut-ikutan? Ini namanya social proof. Masa sih Ibu Marwah yang pinter gitu bisa ketipu? Pasti meran sakti. Gitu pikir mereka. Kenapa mereka percaya? Ya karena demonstrasi tadi. Dimas Kanjeng bakal duduk di kursi keramatnya, pakai jubah kebesarannya, terus mulai narik duit. Para pengikutnya cuma bisa melongo. Mereka disuruh bayar mahar. Sistemnya macem-macem. Ada yang setor 2 juta, ada yang 25 juta. Janjinya apa? Nanti bisa balik jadi miliaran. Siapa yang gak hijau matanya cuy? Time skip ke beberapa tahun. Para pengikut ini udah setor duit. Tapi kok 2 miliarnya nggak cair-cair ya? Mulai deh ada yang curiga. Ini duitnya beneran digandain jin? Atau digandain pakai mesin fotokopi? Pas dibongkar polisi, triknya itu, ya ampun, simple banget. Jubahnya itu kegedean, oversize abis. Di belakang kursinya ada kompartemen rahasia. Atau ada asisten yang nyelepin duit pas dia lagi konsentrasi. Duitnya ya duit asli, tapi duit yang udah disiapin, bukan datang dari goib. Belum lagi soal ATM gaib. Pengikutnya dikasih kotak kayu yang katanya bisa ngeluarin duit tiap hari. Tapi ada syaratnya. Kotaknya nggak boleh dibuka. Kalau dibuka, kodamnya marah. Ya jelas aja nggak boleh dibuka, Bambang. Pas akhirnya dibuka paksa sama polisi, isinya apa coba? Batangan kuningan, jimat palsu, sampai keris mainan. Zong abadi. Terus kalau ditanya, mana duit miliaran kami Kanjeng? Dia bilang duitnya itu ada di bunker. Ada yang bilang bunkernya di bawah tanah padepokan. Ada yang bilang dititipkan di Bank Indonesia dan Bank Luar Negeri. Padahal BI udah bilang, nggak ada, itu bohong. Nah, di sini ceritanya jadi gelap. Dark banget. Awalnya kita ketawa-ketawa lihat trik sulap gagal. Tapi ternyata ini bukan cuma soal scam duit. Ada 2 orang pengikutnya, namanya Ismail Hidayah dan Abdul Ghani. Mereka ini tadinya orang kepercayaan, sultannya padepokan. Mereka yang tugasnya nyari pengikut baru. Tapi lama-lama mereka sadar kalau ini semua bullshit.
Mereka sadar mereka cuma alat buat nipu orang. Mereka merasa bersalah dan yang paling penting, mereka punya bukti. Ismail dan Gani berencana buat ngebongkar semua kebusukan ini. Mereka ngancem mau lapor polisi. Dan apa yang terjadi? Ismail dan Abdul Ghani ditemukan tewas, dibunuh. Abdul Ghani mayatnya dibuang di Wonogiri, Ismail dibunuh di Probolinggo. Cara matinya pun sadis. Dan pelakunya, spoiler alert, diduga kuat diperintahkan langsung oleh, ya, lu tahu siapa. Tujuannya, membungkam saksi kunci. Setelah ada kasus pembunuhan ini, polisi akhirnya gerak cepat. Tapi, nangkap Dimas Kanjeng itu nggak kayak nangkap maling ayam. Ini orang pengikutnya ribuan dan loyal banget. Mereka bikin barikade hidup di depan padepokan. Tanggal 22 September 2016, polisi nggak main-main. Mereka nurunin 3.000 personil gabungan, TNI, polisi, Brimob, bawa barakuda, bawa water cannon, bawa senjata lengkap. Gila, ini pengerahan pasukan kayak mau nangkap Thanos cuy. Padepokan dikepung dari segala penjuru. Sempat ada negosiasi, sempat ada perlawanan dikit dari pengikutnya, tapi jelas kalah jumlah. Dan Dimas Kanjeng, sang mahaguru yang katanya sakti mandraguna, yang katanya bisa ngilang, dia akhirnya keluar pakai kaos oblong biasa dan pasrah ditangkap. Nggak ada tuh dia ngilang atau ngeluarin duit buat nyogok polisinya. Magicnya abis. Di pengadilan, semua terbukti. Satu persatu kesaksian muncul. Triknya dibongkar. Kasus pembunuhannya jelas. Dimas Kanjeng divonis 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan Abdul Ghani. Plus vonis tambahan 3 tahun buat penipuannya. Total 21 tahun. The magic is over. Terus gimana nasib pengikutnya? Ya, nyesel. Duit habis, tabungan ludes, sebagian sampai jual tanah dan rumah buat mahar. Yang mereka dapat cuma kotak kayu isi kuningan. Terus duitnya kemana? Ya dipakai buat foya-foya lah. Buat beli mobil mewah, tanah, bangun padepokan. Nggak ada yang balik ke pengikutnya. Nol. Padepokan yang dulu megah, langsung jadi kayak rumah hantu. Kosong, nggak keurus, jadi saksi bisu keabsurdan yang pernah terjadi di sana. Eits, tapi lu pikir ceritanya kelar pas jadi penjara 21 tahun? Oh no. Ini Indonesia cuy, plot twistnya lebih gokil dari film Marvel. Fast forward ke April 2025, guess what? Dimas Kanjeng bebas. Oke, technically bebas bersyarat. Dia dapat parole setelah ngejalanin sekitar 9 tahun hukuman, plus remisi dan lain-lain. Dan tebak dia kemana? Yap, dia balik ke padepokannya. Dan yang bikin geger, padepokannya rame lagi. Beneran, pengikutnya masih ada yang nungguin dia pulang. Masih ada yang cium tangan. Luar biasa. Katanya nih ya, sekarang kegiatannya positif. Fokus ngaji, istighosah, sama santunan anak yatim. Udah gak ada tuh dia mau narik duit. Ya, kalau emang beneran tujuannya sekarang buat ibadah dan perbaikan diri, kita respect. It's all good. Keren malah kalau beneran tobat. Setiap orang berhak dapat kesempatan kedua, kan? Tapi bebasnya ini ada syaratnya. Dia wajib lapor ke kejaksaan sebulan sekali sampai tahun 2036. Dan polisi juga masih ngawasin ketat. Alright, jadi apa sih pelajaran yang benar-benar bisa kita ambil dari keseluruhan drama ini? Bukan cuma soal jangan ketipu, tapi lebih dalam lagi. Pelajaran pertama dan paling penting, logika itu nomor 1. Kalau ada tawaran yang too good to be true, ya 99,9% itu hoax cuy. Mau dibungkus pakai jubah, pakai jas fancy, atau pakai istilah kripto canggih, kalau intinya kaya instan tanpa kerja, mending lo lari. Pelajaran kedua, ngerinya kekuatan karisma. Kasus ini nunjukin betapa kuatnya satu orang yang jago ngomong dan jago tampil bisa bikin ribuan orang tunduk, even yang pinter dan berpendidikan. Ingat marwah Daud nggak? Buat matiin logika mereka.
Mereka bukan percaya sama gandain duit, mereka percaya sama figurnya. Pelajaran ketiga, sunk cost fallacy. Ini psikologi keren. Banyak pengikut yang udah terlanjur setor, udah terlanjur malu, jadi mereka double down. Masa sih saya salah? Nggak mungkin, saya harus percaya terus. Daripada ngaku ketipu, mereka mending terus berharap. Ini yang bikin scam bertahan lama. Pelajaran keempat, loyalitas buta itu bahaya. Para pengikut yang rela jual segalanya bukan dapat untung, malah dapat zong. Lesson learned, lu boleh punya idola, lu boleh punya guru, tapi jangan pernah matiin akal sehat lu sendiri. Kalau idola lu nyuruh lu lompat ke jurang, ya jangan lompat cuy. So, gimana menurut lo? Kasus ini gokil banget kan? Apalagi sekarang orangnya udah bebas. Komen di bawah pendapat lu. Alright, thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita gokil lainnya. Stay smart, stay critical. Peace out.